sunnah-sunnah setelah berwudu. Nah, setelah kita ketahui bahwa rukun-rukunnya wudu berapa? 6. Kemudian ada sunnah-sunnah setelah berwudu. Iya, yang pertama menghadap ke arah kiblat seraya membaca doa berikut ini. Disunahkan. Kita setelah selesai wudu artinya setelah selesai mencuci kaki kiri sampai ke lutut. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah kita baca sering, apalagi di salat waktu tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Sangat dianjurkan katanya Sayyidil Habib Zain kalau kita baca syahadataini kita tafakkur juga dengan maknanya. Supaya apa? Datangkan mahala yang lebih. Makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu ila ghairi haqqan wa agirru bilisani sidqan alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdah wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah al muftaqiru ilayhi kullu ma 'ada muttasifun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal lam yattakhid sahibatan wala walada wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. Ini makna. Kalau kita misalnya asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ini terjemah. Terjemah ghair, makna ghair. Apa makna yatadamman dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Kan Sayyidil Habib Zain di Rubat di Madinah mewajibkan untuk menghafalkan maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang sekiranya singkat tapi padat maknanya. Yang pertama apa? A'lamu wa'taqidu biqalbi jaziman. A'lam wa'taqidu, aku meyakini dan mengetahui dengan hatiku yang paling yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Artinya jaziman di sini lau raja'al mughallad lam yarji'il mughallid. Kalau seandainya mughallad itu yang ngajarkan kepada kita adalah kembali, dia kita tidak kembali. Tanpa ada taraddud fiha. A'lamu wa'taqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu ila ghairi haqqan. Aku jelaskan kepada orang lain dapat hak tanpa ada keraguan, tanpa kebatilan di sini. Wa agirru bilisani sidqan, dan aku ucapkan dengan lisanku dalam keadaan sidq, jujur dari hatiku yang paling dalam. Apa dari hal yang kau ucapkan semuanya ini? Alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdah. Tidak ada yang berhak untuk disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala secara tunggal. Banyak yang nyembah, ma'budat banyak yang disembah. Ada yang nyembah api, ada yang nyembah nasallallahu alaihi, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah sapi dan lain-lain. Wa kullaha la tastahiqul ubudiyah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah wahdah wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah. Semua selain Allah butuh kepada Allah. Itu artinya asyhadu an la ilaha illallah wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah al muftaqiru ilaihi kullu ma 'ada. Allah tidak butuh dari bantuannya sedikit pun dari makhluknya dia, la insihim wala jinnihim wala ghairi minal makhluqat. Wa annahu huwal ghaniyyu amma siwah. Al muftaqiru ilaihi kullu ma 'ada. Semua makhluk selain zatnya Allah muftaqir ila Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Di sini bukan Allah yang menciptakan manusia dan jin karena Allah butuh ibadahnya mereka, la. Karena di sini lamnya bukan lam ta'liliyah tapi lam sayruriyah. Sara masir al-amr ya'budunuh. Tapi Allah tidak butuh ibadahnya makhluk. Wa annahu ghaniyyu amma siwahi. Al-muftaqir kama muttasifun bi kulli kamal. Semua sifatul kamal ada di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Semua sifat buruk tidak mungkin ada di zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh apa yang di hati kita Allah khilafu dzalik. Karena syaitan akan masuk ke Bani Adam. Akan nanya, "Man rabbuk?" Oh, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bihar? Allah. Siapa yang menciptakan jin? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau sampai ke level ini, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu ya? Sama kayak datang satu orang kepada Imam Ali bin Abi Thalib nanya tentang qadha wal qadar. Faqala bahrun amik la talijhu. Laut yang dalam jangan kamu masuk.
Ngulang lagi soalnya. Ya Amirul Mukminin, bayyin li makna al-qada wal qada wal qadar. Jelaskan kepada aku apa itu qada wal qadar. Galis Allah sirrun qad khafi 'alaik fa tufattishhu. Rahasianya Allah yang sudah tidak mungkin kamu ketahuin, jangan coba-coba kamu cari-cari. Wa annahu wal muttasifun bi kulli munazzahun qul lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi ahada. 3 di sini, 7 di sini, artinya makna asyhadu an la ilaha illallah. Sebab kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di salat, sedangkan kita tahu maknanya, 1000 kali lebih afdal daripada kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak tahu apa artinya asyhadu an la ilaha illallah. Bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu ya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Artinya sama seperti tadi, a'lam wa a'taqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu ila ghairi haqqan wa aqirru bilisani sidqan anna Muhammad bin Abdullah abdullah wa rasuluh wa annahu sadiqun fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala wa wajibun ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuh. Begitu. Faman kadzdzabahu fa huwa zalimun khasir wa man khalafahu 'asin khasir. Begitu ya? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allahumma ja'alni minat tawwabin artinya yang kembali kepada Allah. Artinya taubat di sini ma'syar hadirin bukan hanya taubat dari maksiat, tapi taubat dari 3. Yang pertama taubat dari maksiat, meskipun shaghair atau kabair. Jadi kita makanya ada sebagian salafus saleh kalau datang murid ingin belajar sama dia tidak diterima kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, yujaddidut taubah fi kulli nafas. Artinya setiap detik harus siap untuk taubat kepada Allah. Yang kedua, an ya'mal bi kulli sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi balaghahu ilaih. Mengerjakan seluruh sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan telah sampai pelajaran tersebut kepada dia. Yang ketiga, an yatrukul makruhat kama yatrukul muharramat. Meninggalkan hal-hal yang makruh sebagaimana semangatnya dia waktu meninggalkan maksiat yang haram. Katanya beliau, barang siapa di antara kalian yang bisa mengerjakan 3 syarat ini, niscaya menggerakkan apa yang ada di langit lebih mudah daripada menggerakkan cincinnya kamu di tanganmu ini. Kalau bisa mengerjakan 3 syaratnya tersebut. Apa disini barusan? Taubat itu dari 3. Yang pertama taubat dari maksiat, meskipun shaghair atau kabair. Yang kedua taubat dari sunnah-sunnah yang sering kita tinggalkan. Hatta di istighfarnya Rajab kita mengatakan wa astaghfirullah min sunnatin sallallahu alaihi wasallam taraktuha ghaflatan aw amdan aw nisyanan aw tahawunan aw jahlan aw qillatan mubalatin biha. Begitu. Salat dah pakai siwak tidak ada bedanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taubat dari ini. Yang ketiga, taubat dari sesmul akhlaq sayyi'ah. Ada mungkin ucapan atau perihal mubah yang sering dikerjakan dan datangkan manfaat la fid din wala fid dunya wala fil akhirah. Itu ditinggalkan. Sehingga paling minim bisa sampai ke level hadisnya Rasulullah, wallahi la yu'min hatta yakun hawahu taban lima. Katanya ulama, hawa ini di bawahnya azam di bawahnya niat di bawahnya fi'il. Jadi fi'il kemudian niat kemudian azam baru hawa. Masih timbul keinginan akan mengerjakan sesuatu, itu sudah diikutkan semua perihal tersebut dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana adabnya Rasulullah, bagaimana yang diajarkan Rasulullah, bagaimana perintahkan Rasulullah, baru dikerjakan. Itu ya. Waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni minal mutatahhirin, katanya ulama kalau membaca doanya setelah wudu, minal mutatahhirin ay taharah zahirah wa taharah batinah. Minta niatkan mutatahhirin dari taharah zahirah, taharah batinah. Sebagaimana kita sebetulnya wudu ini sebanyak semacam pelajaran dari Rabbul Alamin, peringatan dari Rabbul Alamin supaya kita dalam sehari semalam wudu 5 kali, usahakan membersihkan batinnya juga dalam sehari semalam paling minimnya juga 5 kali. Begitu ya. Waj'alni min ibadikas salihin. Waj'alni min ibadikas salihin. Siapa orang saleh itu? Jadikan aku ya Rabb hamba yang saleh. Siapa yang saleh itu? Al-ghaim bi huquqillah wa huquqi ibadi hatta al-hayawanat. Yang ngerjakan seluruh hak-haknya Allah dan hak-haknya hambanya, tidak ganggu meskipun hewan. Hewan tidak pernah diganggu sama dia, apalagi manusia.
Itu namanya orang yang soleh. Pertamanya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian soleh. Soleh ini martabah kabirah. Kemudian yang terlihat di atasnya salah al-wilayah. Al-wilayah maratib. A'laha siddiqiyatul kubra. Wa qutbiyah wal autat wal abdal wal aura. Kemudian di atasnya lagi an-nubuwah. Cuma nubuwah tidak bisa diambil, tidak bisa didapatkan meskipun dengan mujahadat apapun, karena itu khusus pemberian Allah kepada hambanya yang Allah pilih. Begitu juga ar-risalah, ani para rasul. An-nubuwah war risalah hadza ani khas li unas alladhi ikhtarahu Allah taala an yakuna nabiyyan aw yakuna rasulan. Cuman martabatus shalah, orang bisa jadi soleh dengan tangannya sendiri dan pengaruh sahib, pengaruh lingkungan. Bisa jadi toleh wal iyadu billah karena pengaruh tangannya sendiri, pengaruh lingkungan, pengaruh sahib. Makanya sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini, jangan sampai salah milih teman. Kalau sudah sangat salah milih teman, itu nanti akan jerumuskan dia kegelapan terus nanti. Dari mulai perbuatannya, perkataannya, fikrahnya, pemikirannya. Nanti akan nyesel di hari kiamat, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. ايش في كان يمشي معك ويضحك ويمزح وذا وذا وذا. لا لقد أضلني. الأخلاء بعضهم لبعض عدو. Kecuali kalau dasarnya karena Allah, baru jadi sahib asal hakikah. Itu ya. Allahumma kama tahhartana bil ma' fatahhirna minadz dzunub. Allahumma kama tahhartana bil ma' fatahhirna minadz dzunub. Niatkan juga sebagaimana Allah yutahhirak minadz dzunub, yutahhirak ahlak wa auladak. Kita niatkan untuk istri kita, anak kita juga. Dengan kalimat ini, inwi fi qalbak ay li wa ahli wa auladi. Fahimtu kayfa ya? Sunnah yang kedua membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Bas, ta akhirna